Baik, bisa dimulai. Kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong ketua kelas, tunjuk teman kalian, salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Ketua kelas, Andi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini semua? Sudah? Oh, ada yang terlambat. Ya, silakan menyesuaikan. Tempat duduknya ada? Oh, bisa bertiga. Oh, tempat duduknya ya. Di mana kira-kira? Ini memang kalau agak terlambat akhirnya nggak dapat ya. Atau ada kursi bisa 2 meja per 3. Ya. Tapi agak hati-hati ya, soalnya itu apa namanya, meja kecilnya takut. Baik. Hari ini hadir semua. Ada yang tidak turun, masih di mana kok nggak turun-turun? Hari ini yang tidak hadir, siapa? Tri Nabila, kenapa alasannya? Sakit? Belum ada keterangan. Terus siapa lagi? Satu aja itu? Oke, tepuk tangan dan luar biasa. Hari ini kalian hampir 99% sudah hadir. Mudah-mudahan yang belum ada keterangannya diberikan bisa secepatnya ada informasinya ya, tidak hilang. Baik, Ibu yakin kalian tadi dari istirahat ini fokusnya sudah kemana-mana ya, fokusnya sudah ke kantin, fokusnya sudah ke ya mungkin sudah hilang ya fokusnya. Gimana kalau kita kumpulkan fokus hari ini dengan cara berhitung? Pernah berhitung kan? Pernah. Berhitung itu kalau biasanya dimulai dari angka apa? 1. Baik. Kita mulai dari baris ini berhitung, tapi nanti ketika kalian mendapatkan angka ganjil, maka kalian bilang dor, gitu ya, paham? Yang kalian dapat angka ganjil, maka kalian bilang dor, jangan mengatakan angkanya, paham ya? Kita coba untuk baris ini dulu, fokusnya kemana ini kira-kira? Kita cara menghitungnya dari depan ke belakang. Oke, itu ya, paham ya? Misalnya ini 1. Kalau 1 berarti apa ini? Langsung dor ya. Kalau 2 jangan dor juga. Nah, oke, paham ya? 2 habis 2 apa? 3. Ya, habis 3? Ya. Jangan pula yang 3 tadi bilangnya ya, harusnya oke, paham ya? Kita cek untuk baris ini nih, fokusnya. Oke. 1 2 3. Yup. Nah, oke, berikutnya. Iya, ternyata bingung mana ganjil mana genap. Yuk. Dor, oke. Tapi tadi sempat ada macet sekali. Baris yang kedua, kita mulai dari yang lorong 1. 1 2 3. Oke, berhasil. Tepuk tangan. Yang baris yang lorong ketiga. Kenapa? Iya. 8 didor juga ya. Baik, oke lah. Ternyata fokusnya masih belum sampai. Kita ke baris yang ketiga. Kalau baris ketiga ini kalau kalian ketemu dengan angka genap maka kalian bilang dor. Kalau tadi kan ganjil ya. Sekarang yang genap. Kita mulai dari berhitungnya mulai dari sini ya. 1 2 3. Ya, langsung dor genap. Tadi kan genap yang dor ya. 1 2 3. Nah, dor. Nah, oke. Dor ya. Padahal sudah sarapan ya, dornya dor. Oke, lorong keempat. Kita mulai. Masih genap ya? Genap dor. 1 2 3.
Ya, ini mana Dor, mana ganjil? Ya, Dor. Ayo Dor. Kalau ganjil Dor atau enggak? Enggak, ada suaranya juga. Oke, baiklah, terima kasih. Ternyata sampai di sinilah fokusnya ya. Kalau tidak fokus, kalau kurang fokus berarti menyebut kata Dor tidak maksimal. Ya Allah, oh gitu. Baik, sebentar ya. Baik, terima kasih kalian sudah berpartisipasi hari ini dan ternyata kalian bisa mengukur ya. Hari ini saya nih fokusnya masih sampai di sini. Harapannya dengan kalian bisa mengukur fokus kalian dengan cara berhitung. Berikutnya kalian punya langkah khusus gimana saya bisa fokus hari ini. Baik, Ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya kesepakatan belajar, betul nggak? Betul. Gimana kalau kita baca sama-sama supaya terekam di ingatan kita? Kita mulai kesepakatan belajar nomor 1, 2, 3, 4. Baik. Kalau kalian tidur di kelas, kesepakatan mana yang belum kalian terapkan? Semua. Ya. 1. Yang 2 juga. Gimana mau aktif kalau kalian tidur? Gimana bisa menghargai kalau teman kalian presentasi kalian tidur ya? Baik, 4-4-nya. Atau kalau kalian izin dari kelas ini nggak kembali, kesepakatan mana yang belum kalian laksanakan? 4 aja. 1 pasti gimana fokus masih ada di sana. Bagaimana memperhatikan kalau posisinya ada di luar, ya apalagi aktif. Gitu. Baik, mau ditambahkan dari 4 kesepakatan ini? Cukup? Ya, cukup. Sudah mencakup semuanya. Ya. Mudah-mudahan 4 kesepakatan ini bisa mengantarkan kalian untuk pembelajaran hari ini sampai dengan jam pendidikan Pancasila berakhir. Kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan kalian sudah ada energi ya, tadi sudah makan, sudah ke kantin ya. Dan Ibu yakin kalian semuanya sehat ya. Harapannya sehat semua kan ini? Sehat. Ada yang sedang sakit? Hatinya. Ya. Kalau hatinya mungkin ya. Kalau hatinya sedang sakit, mudah-mudahan dengan kita 2 jam di pembelajaran ini kalian akan sembuh sakitnya. Hari ini tujuan pembelajaran kita boleh dicatat, boleh tidak. Yang tidak mencatat ya untuk kalian yang bisa ingat sampai kalian entah kapan ya. Yang agak-agak lupa boleh silahkan dicatat. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menunjukkan perilaku, bisa terbaca yang di belakang, yang sesuai. Ya, sudah disiapkan bukunya. Ya, ada pulpennya, enggak ada. Iya, bukunya sampai komplit, laji. Bukunya sampai komplit. Tanggal berapa ini? Ada yang lupa tanggal kayaknya nih. Tanggal berapa? Tanggal 19. Ya, lupa ya. Hari apa ini? Lupa. Kirain hari Jumat, besok tinggal libur gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan hak
dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Ya, kehilangan Arlen? Oh, aja. Baik, paham yang kalian tuliskan? Kalian mau diajak ngapain di kelas ini hari ini? Mana Arlen tadi ya? Ayo, Arlen, hari ini kita mau diajak kemana ini? Di tujuan pembelajaran hari ini? Diajak kemana Arlen? Ya? Kita diajak kemana Arlen hari ini? Sandi, tujuan pembelajaran kita mau ngapain ini? Aha. Oke. Iya. Hari ini kalian diajak untuk mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian pernah dengar istilah hak dan kewajiban ya? Pasti pernah. Kalian pernah dengar istilah dengan warga negara? Pernah, ya. Menurut kalian, yang kalian pahami, apa itu hak? Hak. Apa itu kewajiban ya? Oke, luar biasa. Hak itu sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajibannya. Tapi biasanya dalam realitanya gimana? Dalam realitanya bagaimana? Menuntut hak padahal kewajibannya belum selesai. Baik, sebagai warga negara, kalau mungkin kalian dalam lingkungan sekolah ini kalian sudah mengetahui ya apa yang termasuk hak kalian di sekolah ini, apa kewajiban kalian di sekolah ini. Kira-kira kalau boleh Ibu tanya nih, kalau kewajiban kalian di sekolah ini mana yang paling sering kalian ingkari? Oh, belajar ya. Belajar tuh paling sering diingkari gitu ya. Kewajibannya belajar, ternyata diingkari gitu kan? Diingkari ya, nggak dilaksanakan gitu. Ya. Jadi mana? Belajar ya yang sering diingkari ya. Harusnya belajar tapi nggak belajar. Atau apa lagi yang termasuk? Peraturan sekolah ya, pengakuan. Pengakuan. Harusnya mengikuti, harusnya menjalankan peraturan sekolah, tapi ternyata diingkari ya. Apakah kalian juga mau mengingkari sebagai warga negara Indonesia yang baik ini untuk kewajiban kalian? Nggak mau ya? Nggak mau. Baik, jadi pembelajaran hari ini harapannya kalian punya makna, punya pemahaman bahwa kita ini sebagai warga negara harusnya punya peran, gitu ya. Bisa kalian bayangkan kalau seandainya kalian sebagai warga negara Indonesia itu nggak tahu perannya, mana kewajiban, mana hak, kalian nggak tahu apa yang terjadi menurut kalian. Bisa nggak kalian aktif membela negara kalau begitu? Enggak ya, karena kalian tidak paham tentang peran kita sebagai warga negara. Baik. Nah, peran kita sebagai warga negara atau kewajiban kita sebagai warga negara sekaligus haknya kita sebagai warga negara itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masih ingat dengan istilah peraturan perundang-undangan? Masih. Di tata urutan peraturan perundang-undangan mana yang berada di urutan pertama? Undang-undang dasar atau Pancasila? Undang-undang dasar atau Pancasila? Undang-undang dasar. Mana yang lebih tepat, Pancasila dulu atau Undang-Undang Dasar dulu? Pancasila terlebih dahulu. Meskipun posisi Pancasila itu rumusannya ada di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jangan dihilangin dasarnya, nanti beda antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Ya, gitu. Jadi boleh minimal kalian sudah mengingat ya flashback bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan itu yang paling atas posisinya adalah Pancasila. Yang kedua
Undang-Undang Dasar. Masih ingat lagi yang paling berikutnya? TAP MPR. Yang berikutnya lagi PP peraturan pemerintah. Yakin? Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Ke bawahnya lagi PP atau peraturan pemerintah. Di bawah lagi peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden Perda Provinsi. Di bawah lagi. Oke. Luar biasa, masih diingat. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu ya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita ambil contoh misalnya nih, sekilas kita ambil contoh. Ini tentang perannya atau kewajiban kita. Bermanfaat nggak kira-kira ya kalau kita belajarin tentang peran kita atau kewajiban kita sebagai warga negara ya? Bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat gimana ya? Nggak usah belajar kan? Ya, bermanfaat ya. Harapannya kalau kalian setelah belajar ini, oh ternyata saya punya peran, punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu misalnya bela negara. Atau menghormati hak asasi manusia. Ya. Coba kita lihat satu persatu nih. Ada hak dan kewajiban warga negara yang secara konstitusional. Ini di sini. Ya. Ada pasal 28A, pasal 28B dan seterusnya. Kalau diringkas itu kira-kira seperti ini ya. Ini ringkasannya. Oke. Bisa kita lihat di sini. Oke, langsung saja ya ini ya. Kita langsung saja lihat di poin-poinnya. Nih. Ada tentang hak asasi manusia. Berarti ada kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Ada hak warga negara terkait kewarganegaraan. Ada hak dan kewajiban kita dalam bidang hukum dan pemerintahan. Nih. Ada hak warga negara dalam bidang pekerjaan dan penghidupan. Nih. Pasal 27 ayat 2 misalnya. Nih. Apa isinya pasal 27 ayat 2? Iya. Bagi kemanusiaan. Nah, ini bagian dari hak nih. Hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Tapi jangan tuntut dulu kalian hak kalian, mana pekerjaan saya yang layak, belajar aja nggak betul. Nah, belajar dulu yang betul, baru kalian tuntut, oh saya punya hak nih untuk bekerja di sini karena saya punya keahlian, keterampilan. Nah, gitu. Nih, ada hak dan kewajiban untuk bela negara. Nah, bela negara ini. Pasal 27 ayat 3. Nih, salah satunya gitu. Nah, ini adalah bagian dari pasal-pasal yang menunjukkan bahwa kita punya kewajiban untuk bela negara. Ada kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Ada kewajiban, apalagi nih? Ada kewajiban untuk mentaati hukum, menghormati hak orang lain, wajib ikut serta dalam pembangunan. Ya. Baik, untuk lebih rincinya nanti di dalam kegiatan belajar ini akan kita bentuk kelompok. Di dalam kelompok nanti kita bentuk menjadi 6 tim ya atau 6 kelompok. Ini tadi sudah Ibu Acak. Ibu Acak bisa terbaca nggak ya? Nih. Nggak terbaca. Oke. Kalau seperti ini nggak terbaca juga? Oh, terbaca. Baik. Ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, dan tim 6. Oke, ya. Sudah terbaca tim 1, tim 2,
Oke, kalau ini terbaca nggak? Oke, terbaca ya. Baik, posisinya silakan. Posisinya Ibu kasih tanda. Kelompok 1, tim 1 ada di sini ya. Ayo segera bergerak, tim 1 ada di sini. Tim 2. Tim 2 ada di Yuk, tim 2 ada di sini. Ayo segera bergerak. Tim 3 ada di sinilah biar tidak berdesakan. Tim 4. Mana tim 4? Ayo tim 4 ada di sini posisinya. Tim 5 ada di sini posisinya. Di sinilah tim 5 biar tidak berdesakan. Oh, Sudirman boleh pilih tim yang mana, boleh ya. Sini. Tim 6 ada di sini. Oke, bergerak. Hati-hati ya, banyak kabel melintang. Sudah, tim 1 sudah berkumpul orangnya. Tim 1 silakan. Ini kalian literasi dulu, dibaca dulu sambil menunggu instruksi berikutnya. Ini nanti untuk lembar kerja dikerjakan di situ. Ini sebagai bahan pendukungnya. Oke, silakan dibaca dulu di petunjuk LKPD. Kelompok 3 sudah siap? Kumpul sudah? Kelompok 2 ya, sorry maaf. Kelompok 2 literasi dulu, dibaca dulu sebentar. Ini nanti hasil kerja kalian ada di LKPD ini. Ini sebagai pendukungnya. Ya, sebagai pendukungnya. Oke, kelompok 3. Sambil menunggu instruksi berikutnya. Silakan diliterasi dulu tentang hak dan kewajiban warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini LKPD-nya. Sebagai pendukungnya, ini kalian nanti bisa memasangkan kartu. Ya. Kemudian kelompok mana lagi nih? Kelompok 4. Silakan dibaca-baca dulu. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasalnya. Ini nanti sebagai pendukungnya untuk untuk menjodohkan kartu LKPD-nya. Lembar kerjanya di sini. Wah, Ibu nggak bisa lewat kayaknya. Oke, masih 2 kelompok ya. 2 kelompok. Dibaca dulu yang terkait dengan isi pasal-pasal yang menjelaskan kewajiban kita, hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ini LKPD-nya, lembar kerjanya. Oke, silakan. Ini nanti untuk pendukungnya untuk mengerjakan tugas itu. Kelompok yang terakhir, 6. Dibaca. Ini lembar kerjanya. Kemudian ini kertasnya. Baik, sebelum kalian bekerja di dalam kelompok, Ibu sampaikan dulu cara kerjanya biar tidak terlalu sulit sekalian. Jadi di dalam, halo. Kita dengarkan instruksinya ya. Kesepakatannya gimana tadi? Kesepakatan belajar gimana salah satunya? Fokus, terus apa lagi? Saling menghargai, terus aktif dalam belajar.
mendengarkan pada saat ada penjelasan. Keren, itu maksudnya. Nah, setiap kelompok kalian menemukan kertas ini ya. Ada kertas ini. Nah, itu Ibu kasih tanda centang, betul nggak di situ? Nah, pasal yang ditanda centang itulah yang kalian kerjakan untuk kalian temukan penjelasannya. Misalnya yang dapat pasal 23. Halo? Yang nggak mendengarkan tidak ada berita ulang. Misalnya kalian dapat yang dicentrang pasal 23A. Nah, pasal 23A itu tentang apa ya? Kalian cari di kartu yang warnanya hijau. Nih, cari saja dulu. Mana kira-kira tentang apa nih pasal 23 ayat 3. Kemudian kalian cari juga, oh pasal 23A ini tentang ini. Kemudian prakteknya seperti apa? Contohnya seperti apa? Nah, kalian cari yang ada di kartu warnanya biru. Paham sampai di sini instruksinya? Paham. Berarti berapa pasal yang kalian temukan, yang kalian cari? Ada 2 pasal. Masing-masing ada 2 pasal. Oke. Berikutnya, instruksi berikutnya. Nah, di dalam kelompok, halo? Ini jatah Ibu untuk bicara dulu. Di dalam kelompok nanti, Ibu akan bagikan kalian peran. Nah, biar jelas peran kalian di dalam kelompok. Sebagai notulis, 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Dan sebagai presenter untuk dalam diskusi kelompok. Yang sebagai notulis berarti kalian mencatat apa yang sudah kalian temukan jawabannya. Ya, di buku catatan kalian, dan ada yang bertugas menuliskan jawabannya di lembar kerja peserta didik. Ada sudah dapat semua ya? LKPD-nya dapat semua? Oke, dapat semua. Jadi nanti yang kerjanya atau perannya sebagai notulis, maka mencatat ya. Hasilnya mencatat. Kalau yang sebagai presenter berarti kalian minimal yang membacakan hasil temuannya. Ya, karena terbatas itu ya. Referensinya tadi kan Ibu masing-masing kelompok cuma 1, jadi terbatas. Kalau sudah kalian temukan hasilnya, kalian bacakan yang presenter. Kecuali nanti ketika presentasi berarti ya presenternya yang menyampaikan. Paham ya? Silakan bisa langsung dikerjakan nanti biar Ibu bisa lihat peran kalian. Ibu kasih kartu yang paling cantik untuk kalian ya. Silakan yang ada warna kuningnya, ada sticky note-nya itu berarti sebagai presenter. Yang notulis yang nggak usah pakai ini ya, apa namanya? Sticky note. Ada orang di sini? Boleh langsung dipakai. Biar kelihatan semangat hari ini. 4, berapa orang nih? 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya. Langsung dipakai. Presenternya siapa? Saling tunjuk nih presenternya. Tuh, ya sudah sini presenter. Oke, berarti yang lainnya kalian menjadi notulis. Kalau perannya sebagai notulis kemudian kalian ngelamun, berarti notulis atau enggak? Jadi notulis enggak kalau kerjanya ngelamun di kelompok? Enggak notulis. Oke, ya. Udah pas ya? Betul. Oke. Langsung direkatkan. Bisa rekatkannya? Ya, dikosongin aja. Dikosongin aja kemarin. Kak Papa ini teman kalian kemarin coret-coret. Baik, notulis kelompok siapa? Notulis. Oh ya, notulis atau presenternya siapa? Oke, ini presenternya. Oke, langsung tempel. Berarti yang lainnya sebagai notulis. Kalau kalian di dalam kelompok sebagai notulis ternyata ngelamun, notulis nggak? Bukan notulis lagi kan? Perannya ngelamun sudah. Ya berapa? 5 orang. 5 orang ya. Langsung rekatkan. Oke, sambil bekerja, ada kesulitan? Sudah ditemukan? Sudah dipasangkan ini ya tanda centang? Oh, belum paham. Ya sudah, ini berarti yang diconteng ini adalah yang yang dikerjakan. Berarti pasal 29. Pasal 29 cari di sini tentang apa? Biar kalian bisa menemukan di sini, ya kan? Pasal 29 ayat 2 tentang apa? Nah, cari di sini. Ya. Siapa di sini presenternya? Oke, ayo langsung rekatkan. Notulisnya? Wah, ini kalau nggak cukup di sini nggak semuanya.
Oke. Mana tulis. Oke, nggak apa lah, nggak semuanya ya. Nggak semua direkatkan, nggak apa. Yuk, silakan di. Paham ya ini cara kerjanya ya? Pasal 30 ayat 1. Oke. Boleh bisa lewat. Bisa ya? No tulisnya siapa? Kok sorry, bukan. Yang ini presenternya, sorry. Kalau yang no tulis, nggak Ibu kasih rekat kuning ya, tandanya. Bisa cara kerjanya nih. Ini cari dulu pasalnya. Pasalnya tentang apa di sini, baru nanti kalian cari di sini kan. Kalau langsung di sini kan kalian karena belum menguasai isi pasal itu. Ini yang ditulis buat presentasi tentang pasal itu kan, Bu? Betul. Ini pasangannya aja. Berarti ini aja yang tulis. Pasal 23 ayat 3 itu tentang apa? Cari di sini. Kalau ini diacak nih kan nanti. Itu diacak, dicari. Oke. Dulu kan di sini apa, terus cari di sini Nah. sama. Itu ya. Paham ya berarti? Berarti kami punya yang ini kan, Bu? Iya, yang dikasih centrang. Ya. Ini juga kan, Bu? Iya, di situ juga itu contohnya atau praktek penerapannya gitu ya. Oke. Pas ya. Oke, yuk. Boleh paham cara kerjanya? Nggak paham. Oke. Siapa nih nanti presenternya? Bu. Ya, presenternya yang. Ini yang dikerjakan yang Ibu kasih tanda centang, ini 1 dan 2, berarti pasal 23A itu tentang apa? Cari di sini. Kalau kalian sudah paham tentang isinya, berarti kemungkinan kalau kalian mau cari di sini akan lebih mudah. Kalau ini lebih ringkasannya. Jadi terus di mana, Bu? Oh, ada di sini. Ya. Ada yang menulis di sini dan yang lainnya menulis di bukunya masing-masing, ya. Paham sampai di sini? Setelah ketemu ini penjelasannya tentang apa, baru cari contohnya apa di sini. Pilih data. Pasal ini di sini, bisa ini juga di sini. Ya, betul. Baru ini. Mana yang cocok penerapannya? Oke ya. Yes. No tulisnya berarti ya kalian lah ini tinggal 3 nggak apa. Langsung direkatkan. Oke, langsung direkatkan. Sudah? Di sini. Nggak usah, direkatkan aja. Ya, kosongin aja. Langsung fokus ke pekerjaannya. Sudah tahu perannya ya? Baik. Kalian sudah mendapatkan kartu card yang kalian pasang, berarti kalian sudah menyadari bahwa kalian punya peran yang sudah diinstruksikan, yang sudah ditugaskan. Semoga kalian bisa berperan maksimal. Tidak ada yang tidak berperan. Oke ya? Kesulitan? Direkatkan aja. Kalian berarti kelompok ini yang dicentrang itu aja. Pasal 27 ayat 2 tentang apa? Nah, ya, tentang apa? Kalian tulislah, pilih yang di kartu hijau itu mana yang pas. Nah, iya, mana yang pas, cocok kan? Baru, oh ini prakteknya, penjelasannya. Di mana? Kartu biru, cari. Masih kesulitan? Di mana kesulitan? Ini diaturnya secara acak saja. Iya, ini memang acak. Kalau pasal 29 ayat 2 tuh di mana? Pilih di antara ini. 30 ini, Bu. Iya, silakan kalau memang yakin. Kalau untuk meyakinkan lagi boleh buka sumbernya, ya. Nah, di situ buka sumbernya. Baru cari prakteknya di sini. Mana praktek? Contohnya. Oh, bulat. Silakan dipakai kartu cardnya supaya kalian tahu, paham bahwa itu adalah peran kalian ya. Ya, yang A, B, C-nya tuh ayatnya. Nggak usah, direkatkan aja. Oke, semuanya punya peran no tulis. Ya, tuliskan di bukunya masing-masing dan ada yang menuliskan di lembar kerja hasilnya. Oke, Sijan. Semangat Sijan hari ini. Punya peran sebagai apa Sijan di sini? Sebagai apa perannya? Sebagai no tulis ya, no tulis. Gimana, ada kesulitan? Ada kesulitan? Di mana kesulitannya? Sebentar, kalian tadi yang kuning nggak dapat? Bukan yang, nah itu dia. Berarti kalian dapat tugas yang mana? Nah, pasal 33 itu tentang apa? Cari di situ sumbernya. Iya, tentang apa? Tentang hal terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kira-kira di kartu hijau ini mana yang paling sesuai?
Kesimpulannya, penjelasannya. Ini diacak nih ya. Di antara ini. Dikiranya? Oh, bukan gitu. Itu kan diacak. Baru itu yang biru itu berarti contohnya. Contoh penerapannya. Cari diacak di antara yang biru banyak itu. Pantas kok nggak nyambung ya? Oh iya. Oh iya. Ya. Ibu, Bah. Ternyata saya nggak fokus, Bah. Ya. Oke, sudah dapat semua perannya. Saskia, sakit, sehat? Nah, kalau sudah ditemukan, di sini kesulitan atau sudah? Sudah ya. Ya. Berapa kalian mampu menyelesaikan? 10 menit bisa? Keren, nggak 10 menit. 15 menit. Kita belajar sampai jam berapa, Siswon? Sifyon, hari ini kita belajarnya sampai jam berapa, tahu nggak? Nggak tahu. Oh, lupa. 10.30. Yang mana? Ayo di sana, di sana. Berapa menit selesai? Ibu tawarkan. 10 menit selesai. Kenapa? Pasal 29 ayat 2. Cari pasal 29 ayat 2 di sini. Pasal 29 ya? Ini dong. Ini cuman memang iya betul kan. Ayat 2 artinya berarti di sini cari mana yang paling cocok. Ya. Di B ayat 2 aja. Nah, betul. Ayat 2-nya yang B. Paham ya? Dir, Sudirman. Baik, ini kesepakatannya berapa menit? 15 menit. Kalau 15 menit, 30 menit untuk presentasi. Gimana kalau Ibu tawar 12 menit aja? 12 menit ya. Ayo, kalau kerjasama yang baik pasti bisa 12 menit lah ya. Kita mulai 12 menit dari sekarang. Sifyon, kursinya Sifyon. Kayaknya ngenutupin ini deh. Agak maju situ. Enggak, ini kursi Sifyon. Nah, awas. Satu. Enggak tutup kan? Dua 12 menit dari sekarang. Boleh dipasang ya. Kartu ini akan memberikan energi bagi kalian semua. Kalau nggak dipasang ya nggak ada energinya. Kelas 10D. Oke, kesulitan enggak ya? Enggak kesulitan. Jangan lupa tulis nama anggotanya ya. Nama anggota. Ayo direkatkan dulu. Fedrik. Ya, ditaruh dulu. Nah. Rusak kan? Iya. Kenapa? Bisa aja? Enggak apa-apa. Langsung rekatkan aja. Klip. Sudirman enggak ada? Enggak apa-apa lah ya. Tadi ternyata setelah bergeser ke kelas lain berkurang kartu Ibu ini. Kemungkinannya apa kira-kira?
Itu bukan diambil orang, kalian negatif aja. Mungkin terselip, tertinggal, itu kan? Terselip di tas. Ini maksudnya ini hijau-hijau, biru-birunya apa, Bu? Di mana kelompokmu di mana tadi? Yuk, yuk Ibu ke sana. Oke. Oh, ternyata tadi kalian belum ngeh. Tadi yang hijau ini tentang penjelasan dari pasal ini. Kalian bisa tahu penjelasan ini. Nah, ini contohnya. Iya, kalian bisa tahu penjelasan. Ini kalian bisa tahu penjelasan ini kan pasti harusnya lihat sumber itu kan? Ya nggak? Untuk menyimpulkan bahwa penjelasan pasal ini adalah di antara ini, maka sumbernya dari situ. Ya. Ngeh? Apakah serumit kimia? Paham ya? Paham. Jadi 2 sudah ketemu belum? Satu pun belum, Bu. Satu pun belum. Sini, ginilah. Oke, tekniknya lagi mana yang paling mudah? Pasal 33 Ah. itu kan tentang apa tadi? Tentang hak terkait dengan perekonomian terus kayak Ah, gini. Ini betul kah? Tentang perekonomian. Coba cari di sini yang tentang perekonomian, di sini penjelasannya. Mana? hak atas pekerjaan dan kehidupan layak. Nah, mana itu yang lebih dekat? Harusnya yang lebih dekat. Hak atas pasal 33 tadi tentang ini, nah, perekonomian nasional dan kesejahteraan. Mana yang lebih mendekati? Apakah tentang ini pajak? Ya, mungkin. Ini yang mana kira-kira? Beragama. Oke. Kewajiban. Hak. Ini. Hak kemerdekaan. Mana yang lebih dekat menurut kalian? Ini. Oke lah, kita coba. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau ini contoh prakteknya di mana yang paling dekat ini? Mana yang dekat ini? Yuk, kartunya dipasang. Kartu itu memberikan energi. Energi hari ini minimal tidak tertidur karena tahu perannya. Tahu ya? Kemudian sekarang prakteknya hak atas pekerjaan dan yang mana? Indonesia Pintar. Mana yang lebih dekat? Kelompok. Mana yang paling dekat? Nah, tadi yang presenter kan tukang baca. Tukang presenter yang membacakan. Nah, sekarang sudah kan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, prakteknya pilih coba. Nanti kalian yang nentuin. Dibaca, baca keras-keras juga gak apa. Biar yang lainnya dengar. Gimana, sudah menemukan? 28J. 28J. 28J kesulitan? Sudah tentang apa 28J? 28J tentang menghormati hak asasi manusia. Itu bisa? Di mana? Ada nggak? 28J menghormati, masa nggak ada prakteknya di sini? Coba lagi. Ini aja. Yang mana coba di antara ini? Ada kok, ini jelas betul di depan mata ibu ini ada. Mana kira-kira? Nah, pas nggak kira-kira? Nah, ketemu kan? Ya, mana? Di sana, di kelompoknya. Di kelompoknya. Gimana? Sen? Jatuh. Sudah dapat dua-duanya? Tentang ya. Tapi jelasannya kan yang Ya. Oh, apa Mas? Di mulut maksudnya? maksudnya jelaskannya pas di depan babu. Oh iya. Jadi nggak banyak itu. Jadi nggak banyak. Di mulut, bingung ibu, mulutnya ibu. Ini nih pemerintah pasal 31 ayat 1 tentang apa? Hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan, oke. Terus prakteknya, yes lah. Bantuan pendidikan. Oke lah, pasal 32 tentang Hak kebebasan mengembangkan nilai budaya. budaya. Betul, 32 ayat 2 gitu? Iya, ini Oke, tentang budaya, contohnya. Oh ya, oke, sip. Ayo kelompok 6 nih, sudah ketemu kayaknya. Belum? Kelompok 6. Wah, ternyata ada yang hilang dicari ya. Pasal 23 ayat 23A. Ini yang kita.
Kalau di sininya sudah ketemu kan tentang apa? Sudah. Belum dituliskan penjelasannya yang di kartu hijau itu, boleh tuliskan di sini. Ya, kewajiban bayar pajak. Kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak. Berarti prakteknya apa kira-kira ya? Kewajiban membayar. Pemilik motor membayar pajak kendaraan. Nah, pas. Oke lah, masuk akal. Ya, prakteknya itu. Terus, satu pasal lagi belum temu. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi kan, Bu? Ya, boleh. Boleh. Yang warna biru lagi. Yang lainnya juga boleh tulis di bukunya masing-masing. Ibu biasanya kan membuat rangkuman. Nanti kalian mau tulis pakai tulisan siapa? Iya, Bu. Ya. Yang birunya nih, Nah, yang birunya contoh penjelasannya. seorang ahli. Oke, waktunya tinggal berapa menit? Kita lihat. Hilang sudah. Tinggal berapa menit kah? Wah, 4 menit lagi. 4 menit lagi, ya. Contohnya, pemerintah menetapkan hak atas pekerjaan yang, ayo kita kira nyambung nggak ya? Ntar. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mana yang paling dekat ya? Coba lihat. Di situ nggak ada lagi yang lebih dekat. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi, mana-mana. Kita harus menghormati, teman. Pabrik. Seorang buruh pabrik mendapatkan upah. Nah, yang paling dekat mana coba? Buruh mendapatkan upah setiap bulan dengan UMR yang Ini sih. mana yang mendekati? Ini Tapi silakanlah didiskusikan mana sih yang paling dekat ini. 3 menit lagi. Dua menit lagi. Jangan lupa ya nama anggota tim di LKPD-nya. Nama anggota tim di LKPD. Kartunya tetap dipasang karena Ibu yakin itu ada energi yang bisa menguatkan kalian minimal dalam diskusi kelompok. Ya, yang nggak dipasang itu nggak ada kekuatannya itu. Pasti hilang. Oke, 1 menit. Oh, 1 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti ketika presentasi Ibu kembalikan. Yang sudah selesai, yakin dengan jawabannya, boleh dikumpulkan. Ya, 40 detik. Nama anggota kelompok jangan lupa.
Oke, time is over. Waktunya habis. Bakaran. Istirahat lagi ya. Oke, silakan. Selesai tidak selesai? LKPD-nya diserahkan. Diserahkan. Sesi berikutnya adalah sesi presentasi. Ayo segera. Segera diserahkan. Baik, halo, halo, yuk selesai nggak selesai diserahkan. Tulis nama anggotanya, jangan lupa nama anggotanya. Diserahkan, ya simpan di situ. Ya nama anggota kelompoknya ya di LKPD situlah. Ya dikumpulkan. Oh di sana, yang ini di sana. Oke ya, nggak apa-apa. Ayo kegiatan berikutnya ini. Kegiatan berikutnya adalah sesi presentasi. Mempresentasikan. Oke. Cari namamu. Nanti sambil temanmu presentasi tuliskan apa yang kamu bisa dapatkan dari temanmu. Mana ada namamu nggak di sini? Ayo segera. Kesepakatannya cuma 12 menit tadi. Enggak lah. Atau ibu bacakan aja sudah. Kasihan nggak nyari ya, seperti nyari jarum di dalam. Punya siapa? Ria. Jangan-jangan belum pernah masuk di kelasnya ibu nih. Ada ya. Baik. Sambil menunggu, ibu bagikan kertas untuk kertas catatan harian. Halo. Halo. Adakah orangnya di sini? Ibu bagikan lembar catatan ini, catatan belajar. Nanti kalian tuliskan apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, tulis yang paling rapi, paling lengkap, rupanya paling komplit. Nah, di situ penilaiannya. Sision, ambil. Mana Sision? Res ya. Resya. Riana. Dwi Artika terbang. Mana Dwi? Dwi Artika. Dwi Artika ini. Ibu panggil namamu dengan baik hati. Gita. Aryani Citra. Satu kelompok ya? Gita, Aryani. Ayam. Taruh sini ya, LKPD-nya di situ. Di sini. Aryani. Mana Aryani? Enggak kelihatan Aryani. Andika Pratama. Di manakah dirimu? Oh, di situ. Nih. Ya sudah ibu antar aja lah. Ibu baik hati. Ifsa Rinata. Mana ibu lihat tadi wajah Ifsa ya. Oke. Faiza Kianan. Faiza. Oke, ini pegang kanan. Yuda. Fredrik. Abdurrahim. Mana Abdurrahim tadi? Abdurrahim. Novi. Saskia. Fitria.
Minta tolong. Kaisar. Novisa. Nafisa. Oh, Nafisa, sorry. Itu kayak O ya. Enggak apalah. Naila Salsabila. Naila, tadi ngumpet di mana Naila? Putri Nabila. Oh, enggak turun lagi ya? Oh, enggak turun lagi ya? Abi, tadi mana Abi? Di mana dia? Oh, di sini dia. Oktoviana. 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 Suara ibu ternyata kurang volumenya. Ramadhani. Ramadhani. Kaisar. Pangi. Abdurrahim. Andi. Andi. Sorry. Andi atau Sandi? Nggak tahu itu Andi kan? Oh, Ardi. Ardi. Hairul. Hairul. Arlen. Minta tolong, Ji. Sandi Kurni. Sandi. Oh iya, Kurniawan. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Oke. Sudah dikumpulkan 6 kelompok? Sudah mengumpulkan semua LKPD-nya 6 kelompok ini? Oh, baru 5 ya? Oh, baru 5? Mana satu kelompoknya lagi? Satu kelompoknya lagi? Ayo mana? Kok ini nggak ada ya kelompoknya? Kelompok 2. Ada yang belum kelompok ya ini? Kelompoknya belum ada. Di manakah naruhnya? Halo. Ini ya, coba Ibu cek and recheck. Kelompoknya Riana ada. Kelompoknya Tria ada. Kelompoknya Ramadhani ada. Walah, kelompoknya Abi. Nah, kelompoknya Abi Oktaviana. Yes, sudah kita acak dulu. Kita acak siapakah yang beruntung hari ini tampil. Oke. Iya, semuanya tampil. Silakan tim 2 segera. Tim 2 segera. Mana tim 2? Oke, kita panggil tim 2. Sepertinya minta dipanggil ya. Putri, Andrea, Tria, Eris, Sherly, Rati. Dipersilakan. Kita beri semangat dulu untuk tim 2. Mana semangatnya? Di sana ya tampilnya ya, biar nggak nutupin ini. Boleh cari. Iya, semuanya tampil. Semuanya jadi presenter sekarang. Hilang, Nak? Tim 2? Di atas namanya. Wah, ini kayaknya nggak ada namanya. Oke. Mana fokusnya? Silakan dibacakan.
Ayo suaranya agak tinggi. Suaranya tinggi dikit ya, Fedrik. Tim 2, kalian dapat pasal yang mana? Pasal 28. Oke. Sebentar dulu, bertahap. Benar atau salah? Pasal 28 ini tentang hak. Oke, benar. Ini ya. Tentang ini ya. Silakan, boleh dicatat, boleh tidak. Yang penting Ibu sudah menyerahkan kertas lembar catatan harian. Pasal 28 tentang hak kemerdekaan, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi hak kalian boleh mengeluarkan pendapat. Boleh berpendapat ya. Itu haknya, hak kita sebagai warga negara. Boleh berkumpul. Maksudnya berorganisasi. Kalian punya organisasi boleh. Itu hak kita sebagai warga negara. Apa organisasi yang sudah kalian ikuti hari ini? Detik ini. Organisasi apa yang pernah kalian ikuti atau sedang diikuti? Organisasi siswa, keren. OSIS, sebagai anggota, sebagai pengurus. Oke, sudah jelas ya, pasal 28. Gimana praktek penerapannya? Ayo. Praktek penerapannya apa di situ? Boleh dibacakan? Oke lah, boleh. Jadi kelompok mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi damai. Ada damainya ya, bukan anarkis ya. Nah, di Jakarta. Itu prakteknya, boleh mengeluarkan pendapat, mengeluarkan usul, mengeluarkan aspirasi atau keinginan. Tapi dengan cara yang damai. Tidak bawa mandor, tidak bawa celurit, tidak kekerasan, anarkis. Oke, benar ya? Benar. Yuk, bisa menulis cepat nggak kira-kira? Bisa menulis cepat. Oke, sekarang yang kedua, tadi pasal berapa? 28J, tentang apa? Iya, boleh. Yang mana ini ya? Ada nggak di sini? Hak dan kewajiban yang mana ini? Hak menghormati. Adakah di sini? Pasal 28J menghormati hak asasi manusia atau HAM. Ya. Yang ini ya? Mana? Oh, ini ya. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, haknya orang lain. Paham ya? 28J. Oke, 2 pasal benar untuk tim 2. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan dan kartu-kartunya juga langsung dikumpulkan. Kita ajak kelompok berikutnya. Siapakah kelompok berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tim 5. Silakan. Tim 5. Mana tim 5? Siapakah tim 5? Kita panggil tim 5. Ada Dwi, Sandi, Faiza, Gita, Fitria. Kita beri aplaus untuk tim 5.
Ya, silakan dicari lembar kerjanya. Gak kebagian tadi kartunya. Oh ya, nggak apalah. Gak kebagian kartunya. Kartu nggak dapat. Itu ada. Oh iyalah. Oh boleh pakai itu Fitria yang ada di merah, ambil. Oh kok Fitria, siapa sih Gita? Biar kelihatan kuning. Ayo, diambil dulu. Gita. Diambil dulu kartunya, ada di sana. Presenternya adalah Fitria ya. Yuk segera kita cepat dan cepat. Bisa dimulai, silahkan. Ayo boleh dimulai Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Silakan bersuara. Pas. Ada Najwa dan sesi tanya jawabnya ada Faizatia Hanan dan Sati, penulisnya ada Ustaz dan saya sendiri sebagai moderator. Sesi kali ini akan kami akan menjelaskan tentang pasal pemilihan. Baik, kami sebagai tim 5 mendapatkan 2 pasal. Yang pertama ada pasal 31 ayat 1 tentang hak pendidikan dan yang kedua ada pasal 32 yang tentang kebudayaan. Baik, masuk ke pasal 31 ayat 1. Oke, bertahap ya. Pasal 30 ayat 1 tentang pasal 31. Pasal 31 ayat 1 tentang hak atas pendidikan. Jelas ya, terekam ya? Oke, kita benarkan. Sekarang prakteknya atau contohnya hak atas pendidikan. Oke, memberikan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau yang sering kita sebut dengan KIP. Oke, dibenarkan untuk pasal yang pertama. Boleh dicatat, Yuda, biar ada catatannya. Jangan sampai kosong kertas catatannya. Kemudian pasal berapa tadi? Ya, yang kedua pasal 3. Pasal 32 ayat 2. Nah, tentang mengembangkan nilai budaya. Nah, ternyata kita punya hak untuk mengembangkan nilai budaya. Ini ya, yang hijau ya. Prakteknya atau contohnya. Mengembangkan kesenian tari tradisional ya, keren. Kalian juga pernah nggak mengembangkan tari kreasi? Pernah ya? Nih ya, seorang seniman mengembangkan kesenian tari tradisional. Oke. Oke, cukup? Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, 2 pasal betul ya, 2 pasal benar semua bisa dipasangkan. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan kartu-kartunya, ID cardnya diserahkan. Berikutnya kita ajak kelompok tim mana ya yang beruntung hari ini. Berikutnya kita ajak ada tim
Tim 1, silakan. Tim 1. Mana tim 1? Oke. Oh, boleh ke sana? Ini pilihannya di sini kartunya apa namanya? LKPD-nya. Ya. Oh ya, dikumpulkan sayangku, bagus. Kalau nggak dikumpulkan nanti nggak terpakai, Pak. Oke, silahkan. Ada yang nggak dapat? Ini kartnya mana, Ray? Oh, nggak kelihatan ya? Dikasih di luar aja, Nak. Baik, kita beri semangat untuk tim berapa deh? Tim 1. Mana tepuk tangannya? Ya, boleh dimulai. Waalaikumsalam. Warga negara. Suaranya, suaranya. Menerima dua pasal, yaitu pertama pasal 33 yang berisi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 33. Ya, jaringannya lag. 33. Silakan pasal 33 tentang apa penjelasannya? Pekerjaan dan kehidupan layak. Pasal 33 tentang coba kita cari di sini. Pasal 33. Mana? Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 33. Ini pasal 33 tentang ini ya. Oke. Yakin ya? Yakin dengan jawabannya? Ini pasal 33 isinya ini ada perekonomian disusun, cabang produksi, bumi air, perekonomian. Berarti mana yang tepat? Yang mana yang tepat? Halo? Masihkah di sini? Gimana kalau yang ini lebih mendekati nggak yang pasal 33? Lebih mendekati. Oke, nggak apa-apa. Pasal 33. Ini ya, pasal 33 itu yang mendekati tentang hak atas kemakmuran rakyat dari pemanfaatan bumi, air. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan pasal berikutnya. Pasal berapa? Nah? Ya, langsung pasal berikutnya. Pasal 34 ya. Kita lihat, ayo kita lihat pasal 34. Oke, ini ya. Betul nggak kira-kira, masuk akal nggak kalau pasal 34 itu tentang ini? Tentang apa tadi, Nak? Oke lah, masuk akal ya. Oke, dibenarkan prakteknya atau contohnya. Oke, masuk akal. Dinas sosial memberikan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Oke, dibenarkan. Oke, 1-0 ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada kerjasamanya, usaha luar biasa.
Silakan ditutup atau mungkin membuka pertanyaan? Nggak ada. Ya silakan. Ya, terima kasih. Berikutnya. Oke. Kartu-kartunya. Kita acak kembali. Kita acak kembali tim berikutnya. Tim 6. Ya, silakan tim 6. Ayo tim 6. Boleh carikan Nabi yang masih tercecer di kelompok-kelompok ini baru satu. Nah, maksudnya dicari di kelompok-kelompok siapa tahu tercecer. Ayo silakan. Tim 6 kita beri semangat dulu. Mana? Tim 6. Oh, Ibu panggil dulu ya, tim 6. Ya, di sini. Di sini carinya. Tim 6, Ifsan, Naila, Rohim, Arlen, Dani. Silahkan. Ya, Arlen. Ada bawa tadi? Nah, klipkan. Klipkan di sini. Yap. Iya, capek nak. Pegel. Ayo silakan, boleh di. Ya, awas kabel. Oke, pas lah di situ, pas. Bisa nggak kelihatan ya artinya? Oke. Ya. Jadi kami akan mempresentasikan pasal-pasal yang kami dapat sebelum selanjutnya dia akan memperkenalkan nama kelompok kami. Kita sebagai tulis Naila sebagai ini juga Abdul Rahim sebagai presenter. Saya Abir Ramadhani. Tanya dong. Saya jawab. Saya sendiri sebagai koordinator. Ada koordinatornya. Pasal 30? Oh, 23A. Oke. Kewajiban membayar pajak. 23 tentang kewajiban membayar pajak. Oke, benar ya? Benar nggak kira-kira? Kita cek lah kalau nggak yakin. Ya, oke, benar ya nih ya? Oke, masuk akal. Contohnya? Contohnya seorang pemilik motor membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Oke, masuk akal nggak penerapannya? Oke ya, ini ya. Contoh penerapannya, membayar pajak. Nih, kewajiban nih. Dapat semua? Makasih. Yuk, berikutnya. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 1. 27 ayat 1 tentang Hak persamaan hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi keadilan. Oke, benar? Benar atau benar? Benar. Hak persamaan hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Oke, dibenarkan ya yang ini ya. Oke, berarti prakteknya. Gimana prakteknya?
Orang hukum pejabat. Seorang oknum. Orang Oh, ya, oknum, ya. Oknum. Ya, paham ya ini ya? Biarpun pejabat, biarpun oknum pejabat, kalau memang ada kesalahan, maka tetap ya, ini persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Yap. Dua-duanya dibenarkan. Cukup, silakan. Silakan ditutup atau mau dibuka pertanyaan? Hati-hati kabelnya ya. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan dikembalikan kartu kartunya dan LKPD-nya. Berikutnya kita acak. Siapakah yang sangat beruntung yang tampil di akhir pembelajaran ini? Yap. Silakan. Tim 3. Siapakah tim 3? Kaisar, Nafisa, Andika, Novi, Riana, Ardi. Silakan dicari LKPD-nya. Kita beri semangat. Oh, jatuh. Kita beri semangat. Mana semangatnya? Mana semangatnya, kok malah melukis di situ? Agak ke sini Andika, move left ke kiri. Nah, sini. Yuk. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasal-pasal. kami mendapatkan awal aja. Pasal itu ayat 2. Pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2. Tentang apa? Ya, masuk akal nggak? Benar? Ini ya, benar. Prakteknya atau contohnya? Mendapatkan bebas Seorang Oke, sesuai UMR itu berarti ada usaha negara untuk memberikan pekerjaan yang layak sesuai UMR, upah minimal regional, karena setiap daerah itu ada besaran upah minimalnya. Misalnya di Kalimantan Utara UMR-nya minimal 2 juta, maka seorang pekerja itu harusnya mendapatkan gaji minimal 2 juta. Itu ya. Baik, pasal berikutnya. pasal yang kedua 27 ayat 3. Oke. Biasanya ada kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Oke, benar ya? Bela negara di sini ada? Nah, Ada.
Yang mana kira-kira? Gila, oh bawah. Oh di atas. Lagi. Oh iya, oh mana bela negaranya? Oh ya, bela negara. Yang ini ya, hak dan kewajiban untuk serta dalam pembelaan negara. Ya, oke, dibenarkan. Prakteknya. Praktiknya warga membantu aparat keamanan menjaga ketertiban dengan melakukan ronda di Kamaling. Di ronda maling. Di pos kamling. Halo, mana yang lebih dekat dengan bela negara di sini? Ini Bu, ronda. Yang peserta didik, bela negara atau yang di sini? Yang ini Bu. Yang bawah. Ya, Kenapa alasannya? karena kan menjaga keamanan sekitar. Sekitar. Tapi di sini ada loh pasal yang secara khusus mengikuti pertahanan dan keamanan negara. Ada ya tadi ya? Ada. Berarti mana yang lebih tepatnya? Ronda. Menjaga keamanan lingkungan. Keamanan warga. Ya, ini. Mana yang lebih dekat ya? Ini ya. Yang ini ya, hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bolehlah prakteknya keamanan negara semua adalah kewajibannya masyarakat. Tidak. Berarti yang ini ya, yang kalau yang ini untuk pertahanan dan keamanan. Ya, ini untuk pertahanan dan keamanan semua warga. Kalau bela negara yang mendekati yang ini ya, peserta didik. Ini bela negara nih sudah mengikuti peraturan, baris berbaris. Oke. Jadi satu ya, satu dibenarkan. Oke, nggak masalah, luar biasa sudah tampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tampil. Silakan dikembalikan kartu cardnya ya. Kartu cardnya dikembalikan. Terima kasih sudah tampil hari ini. Untuk tim 4 nggak apa-apa ya, dikumpulkan aja ya, nggak bisa tampil. Mana tim 4 tadi ya? Halo tim 4. Ya, nggak apa-apa, nggak tampil nggak masalah. Nanti Ibu lihat langsung hasilnya. Silakan dikumpulkan kartu kartunya dan lembar catatan belajar kalian, tak tolong dikumpulkan. Sini. Kertasnya, itu catatan hariannya. Catatan harian, catatan belajar. Di sini. Oke, thank you so much. Baik semuanya, silakan duduk dulu di kursinya masing-masing. Kita tutup dengan kegiatan refleksi. Silakan menempati kursinya masing-masing. Kita sedikit refleksi sambil menunggu kegiatan berikutnya. Menurut kalian kegiatan belajar hari ini, halo? Kesepakatan mana yang belum maksimal
kita terapkan. Nomor 2 sama 1. Apa usaha kalian ke depannya untuk fokus dan memperhatikan? Mengusahakan lebih baik lagi. Oke. Pertanyaan yang kedua. Dari kegiatan belajar kalian hari ini, kalian sebagai warga negara Indonesia, secara garis besar, punya kewajiban untuk apa saja? Ayo yang kalian mematuhi peraturan, punya kewajibannya. Apalagi yang sudah kalian tampilkan tadi? Punya kewajiban apa? Mematuhi. Ya, tanggung jawab apa? Punya tanggung jawab apa? Bela negara. Mana suaranya tadi bela negara? Ya, Reisa, apalagi selain bela negara? Mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Terus apa lagi? Untuk menjaga keamanan negara. Baiklah, itu sebagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi belajar pada hari ini. Tetap semangat di jam berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini belajar apa, Nak? Matematik. Udah ada ibunya.